Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, dan bersuka cita. Oh, ada gerakannya ya Mbak ya? Ada Coba kita dong. ulangi sekali lagi ya, kita ikuti Kak Aurel ya. Sehat, kuat, Bersuka bersuka cita. Ya, hari ini kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online. Saat ini ada Kak Dian dan Kak Aurel. Oke, kita mau mulai sekolah minggu pagi hari ini. Kita mau pujikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Dalam mengucap syukur atas kebaikan. Kita mau pujikan sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Dalam mengucap syukur atas kebaikan. Dari pagi, siang, sore, malam hari, Tuhan selalu ada buat kita ya Kak Aura ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Kita bersikap untuk berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini ketika kami anak-anakmu sekolah minggu GKJ Sabdo Mulyo boleh bersama Tuhan memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kemarin selama 1 minggu Engkau juga sertai anak-anakmu sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami akan memulai sekolah minggu ini Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita mau sebelum kita memuji nama Tuhan lagi Kak, jangan lupa kita siapin persembahan, kita siapin Alkitab ya. Nanti kita ada persembahan dan setelah ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Ya kalau sudah, kita mau pujikan lagu yang kedua yaitu Setia-setialah. Boleh sambil berdiri, sambil joget-joget ya. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu dengan kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Kita pujikan sekali lagi. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia
sebelum kita mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan sebuah lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Ya, pasti semuanya dalam keadaan baik ya. Ya, semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini kan? Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Hari ini kita mau ambil sikap yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Tuhan yang sangat teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami hendak mendengarkan setiap sabda firman Tuhan. Jagai setiap hati kami, jagai setiap pikiran kami, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang percaya, yang ada di rumah kita mau katakan, amin. Ya, hari ini Kak Putri akan bercerita tentang seorang nabi. Coba adik-adik perhatikan, ada siapa ya ini? Apakah adik-adik tahu siapa? Huruf depannya itu adalah huruf M namanya. Siapa? Dia adalah anak dari Ibu Yokebed dan Bapak Amram. Coba diingat-ingat kembali. Ya, Musa. Musa adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sekarang adik-adik semua sudah menyiapkan Alkitab di rumah. Ya, kita mau buka di dalam Ulangan pasal yang ke-34 di ayat yang pertama sampai
12. Ya. Ulangan 34 ayat pertama sampai 12. Kakak akan bacakan, adik-adik semua bisa sambil menyimak atau bisa sambil membaca dengan bersuara. Kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas gunung Nebo, yakni di atas puncak Pisga, yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasya, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di daratan Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam segala hal, tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Amin. Jadi mungkin adik-adik sudah pernah mendengar bagaimana cerita Musa. Ya, ketika Musa ini pernah diangkat oleh seorang putri Firaun. Nah, Musa ketika dia sudah menjadi dewasa, Musa ini tadi dipilih oleh Allah sendiri yang memilihnya untuk dia menjadi pemimpin, dia jadi nabi untuk memimpin bangsanya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, Musa ini adik-adik adalah pribadi yang selalu diberkati Tuhan, selalu disertai Tuhan dimanapun dia berada, segala pekerjaan yang dia lakukan. Nah, apa saja coba berkat dan penyertaan Allah kepada Musa? Apakah adik-adik bisa menyebutkan apa saja? Coba kita lihat gambar yang pertama. Ada gambar apa ini? Ya, Musa dia memberitahukan 10 tulah ya kepada bangsa Mesir waktu itu. Masih ingat kan ceritanya? Yang kedua, ada gambar apa ya? Ada gambar ular. Kenapa ada gambar ular? Ya, Musa pernah ya waktu itu dia mengubah tongkat menjadi ular. Semua karena Tuhan menyertai Musa. Kemudian ada gambar selanjutnya. Coba adik-adik perhatikan. Ada laut yang sangat luas. Ya, tapi laut itu bisa terbelah. Wow, hebat sekali. Apakah itu perbuatan Musa? Bukan. Itu adalah perbuatan Tuhan lewat Musa. Ya, bukti dari penyertaan Tuhan bagaimana waktu itu ketika bangsa Israel sedang dikejar-kejar oleh bangsa Mesir untuk mereka mau keluar dari Mesir, ya akhirnya ketika Musa
mengetukkan tongkatnya, ada laut yang terbelah. Ya, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Kemudian selanjutnya, ya ada gambar apa ini? 2 loh batu. Ya, Tuhan memberikan perintah, 10 perintah lewat Musa ya di dalam 2 loh batu. Musa bertemu dengan Tuhan. Ya, Musa selalu berdoa kepada Tuhan. Kemudian ada gambar apa lagi ini? Ya, Musa mengiring bangsa Israel ya ketika mereka sudah mendekati tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu di mana? Di Kanaan. Ya, kemudian berikutnya. Wow, ada gambar Musa tapi rambutnya sudah putih. Sama seperti kakek dan nenek adik-adik ya di rumah. Ya, Musa diberi umur yang panjang sama Tuhan sampai di umur yang ke 120 tahun. Itu adalah bukti bagaimana Tuhan menyertai hidup Musa dari masa mudanya sampai dia menjadi tua. Nah, sekarang adik-adik semua yang ada di rumah, siapa yang mau diberkati Allah sama seperti bagaimana Tuhan memberkati Musa? Coba angkat tanganmu yang tinggi. Hari ini mungkin kakak nggak bisa lihat kamu di rumah sedang mengangkat tangan atau tidak, tapi ada mata Tuhan yang sedang melihat. Siapa? Angkat tanganmu. Ya, pasti semuanya selalu ingin diberkati dan disertai oleh Tuhan. Adik-adik tahu tidak sih mengapa Musa diberkati dan disertai oleh Tuhan? Kenapa ya? Ya, Musa selalu diberkati dan disertai Tuhan setiap hari dimanapun dia berada karena Musa adalah pribadi yang setia dan taat kepada Tuhan. Musa setia sampai di akhir hidupnya. Sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi ya, setia sampai mati. Sampai di umur yang 120 tahun, Musa masih setia kepada Tuhan. Karena itu, Tuhan memberikan berkat yang melimpah dan memberikan penyertaannya luar biasa kepada Musa. Ya, Musa yang pertama, Musa itu tidak pernah membantah perintah Tuhan. Ya, dia selalu taat setiap perintah Tuhan, Musa selalu mendengar dan dia melakukan. Coba sekarang adik-adik semua yang ada di rumah, ketika kalian mendengar perintah dari ayah atau ibu, apa jawab kalian? Adakah yang menjawab, tunggu mah, males. Atau nanti sajalah, nanti kan masih bisa. Adakah yang seperti itu? Musa tidak pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan aku males. Tidak pernah. Musa tidak pernah berkata sama Tuhan, Tuhan nanti sajalah. Tidak, dia selalu mendengar dan melakukan. Itu adalah bentuk bagaimana Musa taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik mau jadi anak-anak yang taat seperti Musa? Ya, taatilah orang tuamu juga yang ada di rumah. Kemudian Musa ini selalu berdoa. Dia selalu bertanya kepada Tuhan sebelum dia melakukan segala sesuatu. Dia selalu datang kepada Tuhan dan bertanya. Nah, adik-adik harus jadi pribadi yang sama seperti Musa yang selalu berdoa pagi, siang, malam, bangun tidur, sebelum tidur, mau makan, mau beraktivitas, mau pergi kemanapun, jangan lupa untuk selalu berdoa. Agar Tuhan menyertai hidup kita sama seperti bagaimana Tuhan menyertai Musa. Ya, Musa ini juga orang yang sangat baik. Dia pribadi yang baik,
dia tidak mudah marah. Waktu dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel ini bangsa yang suka mengeluh adik-adik. Mereka mengeluh kepada Musa, bahkan mereka ingin kembali ke Mesir. Karena di Mesir mereka bisa makan ikan, mereka bisa makan makanan yang enak. Sedangkan ketika mereka di perjalanan di padang gurun, mereka tidak bisa makan. Tapi Musa, dia tidak mengeluh dan dia tidak marah. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan dan dia bertanya sama Tuhan. Dia minta, Tuhan, tolong bangsaku. Akhirnya Tuhan memberikan makanan untuk bangsa Israel. Wow, hebat sekali kan? Nah, hari ini kita sama-sama belajar dari seorang Musa yang dipakai menjadi alatnya Tuhan yang sangat luar biasa. Kita belajar tentang kesetiaan dan ketaatannya Musa. Ya, kita belajar bagaimana Musa ini dia pribadi yang sangat setia kepada Tuhan dan sangat taat sama Tuhan. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, jadilah anak-anak yang taat akan perintah Tuhan, yang taat akan perintah orang tua, yang setia kepada Tuhan, setia berdoa, setia beribadah sekalipun online, ya, setia untuk selalu bertanya kepada Tuhan, meminta penyertaan Tuhan. Begitu ya. Nah, sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa, kita mau datang sama Tuhan untuk meminta kepada Tuhan hati yang setia dan taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan mengajari kami, adik-adikmu, untuk kami terus setia dan taat akan perintah Tuhan. Beri kami hati yang setia dan taat Tuhan, untuk kami terus berdoa, untuk kami terus taat dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kami, untuk kami mengasihi orang tua kami, untuk kami taat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk lagu terakhir kita mau nyanyikan Monggo Sami Nderek Gusti. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo dek sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo monggo sami nderek Gusti. Oke, sampai ketemu di sekolah minggu berikutnya. Tuhan memberkati.